Jauh sebelum raksasa gabus dan sorot kamera menguasai malam, leluhur kita menghadapi kegelapan dalam sunyi. Tanpa patung, tanpa wajah, hanya hentakan kaki telanjang, semburan api obor, dan mantra untuk melawan buta kala yang tak kasat mata. Dulu, ini bukan tontonan. Ini adalah Somya, pertarungan harmonisasi alam yang paling purba. Dari ritual senyap inilah ledakan identitas bangsa bermula. Pemirsa, selamat datang di Story Rahmat. Di sini setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi cermin perjalanan manusia yang penuh makna. Tekan subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga, agar Anda tidak tertinggal penelusuran sejarah yang kami sajikan. Kita kini berdiri di hadapan sebuah misteri budaya yang membingungkan namun memukau. Bagaimana mungkin sebuah upacara Tawur Kesanga yang esensinya adalah penyucian alam semesta secara abstrak dan senyap, sebagaimana tertulis dalam lontar-lontar suci, bisa bermetamorfosis menjadi parade raksasa visual yang justru dirayakan di jalanan? Apakah perubahan radikal dari mantra suci menuju pesta rakyat ini merupakan pengkhianatan terhadap pakem kuno? Atau justru sebuah strategi jenius leluhur untuk menyelamatkan identitas Nusantara di tengah gempuran zaman? Jawaban dari teka-teki ini bukan hanya tentang patung, melainkan tentang strategi pertahanan jiwa sebuah bangsa yang menolak punah. Dunia ini tidak bermula dari ketenangan, melainkan dari kekacauan yang menuntut keseimbangan. Sebelum kita berbicara tentang patung raksasa yang diarak di jalanan aspal, kita harus membongkar fondasi teologis yang menjadi akar dari segala ketakutan dan penghormatan manusia Nusantara terhadap alam semesta. Dalam kosmologi Hindu yang diwarisi oleh masyarakat Bali kuno dan kemudian menyebar ke Lombok, alam semesta bekerja di bawah hukum mutlak bernama Rita. Namun, Rita selalu dibayangi oleh kekuatan destruktif yang muncul dari sisa-sisa penciptaan. Kitab suci Manawa Dharma Sastra buku 3 sloka 70 secara tegas mewajibkan manusia untuk membayar hutang moral kepada alam melalui buta yagna atau kurban suci bagi unsur-unsur bawah. Ini adalah mandat mutlak. Manusia tidak hidup sendirian. Kita berbagi ruang dengan buta kala, entitas energi yang mewakili waktu, kala, dan ruang. Buta yang lapar. Dalam konsep teologi purba ini, buta kala bukanlah iblis jahat seperti dalam kartun anak-anak, melainkan manifestasi kekuatan alam yang liar, buas, dan belum dimurnikan. Sebagaimana tertulis dalam Atharveda 1953, waktu adalah kuda yang berlari kencang dengan 7 kendali, 1000 mata, tak kenal lelah, penuh benih kehidupan. Waktu memakan segalanya. Tanpa ritual penetralisir, waktu dan alam akan menelan peradaban manusia. Maka, lahirlah ritual Tawur Kesanga. Sumber otoritatif utama mengenai hari raya ini tercatat dalam Lontar Sundarigama, sebuah manuskrip kuno yang menjadi pedoman hari suci di Bali. Lontar itu menyebutkan bahwa pada Tilam Kesanga atau bulan mati ke-9 dalam kalender Saka, posisi matahari dan bulan berada di titik nadir yang memicu gejolak energi negatif terbesar di bumi. Pada masa-masa awal ini, berabad-abad sebelum tahun 1980-an, ritual Tawur Kesanga dilakukan tanpa sedikit pun visualisasi artistik. Tidak ada styrofoam, tidak ada bambu yang dianyam menyerupai raksasa, dan tidak ada parade. Yang ada hanyalah suara dan api. Masyarakat kuno memahami bahwa energi negatif, buta, takut pada suara gaduh dan elemen api. Oleh karena itu, ritual ngerupuk pada masa purba adalah sebuah operasi militer spiritual, bukan festival tontonan. Penduduk desa akan keluar membawa prakpak atau obor dari daun kelapa kering dan memukul kul-kul atau kentongan, ceng-ceng atau benda apapun yang bisa menimbulkan suara gaduh. Mereka mengelilingi pekarangan rumah dan desa, menyemburkan mesiu, dan menebarkan nasi tawur ke segala penjuru. Tujuannya satu, mengusir atau menetralkan Nyomnya, energi buta kala, agar tidak mengganggu keheningan catur berata penyepian keesokan harinya. Dalam Lontar Eka Pratama dijelaskan bahwa proses Somya ini bertujuan mengembalikan buta menjadi dewa, mengubah energi destruktif menjadi energi konstruktif. Ritual ini murni fungsional, metafisik, dan sangat sakral. Ketakutan manusia pada masa itu bersifat abstrak. Mereka tidak butuh patung seram untuk merasa takut, karena kegelapan malam tanpa listrik dan suara angin yang menderu di sela pepohonan hutan purba sudah cukup membuktikan kehadiran sang kala. Visualisasi itu ada di kepala masing-masing, bukan di depan mata. Namun, sejarah tidak berhenti di satu pulau. Energi spiritual ini bergerak melintasi selat, menunggangi ambisi politik dan ekspansi militer yang mengubah peta demografi Nusantara. Kita masuk ke fase sejarah kedua yang krusial, penaklukan Lombok.
Pada abad ke-17 dan 18, Kerajaan Karangasem di ujung timur Bali mencapai puncak kejayaan militernya di bawah dinasti keturunan I Gusti Anglurah Ketut Karangasem. Babat Karangasem dan naskah-naskah kolonial mencatat gelombang ekspansi besar-besaran Laskar Bali menyeberangi Selat Lombok yang ganas. Ini bukan sekedar invasi militer untuk merebut tanah dari kerajaan Selaparang atau Pejanggik di Lombok, ini adalah migrasi peradaban. Ketika para kesatria, bandita, dan petani Bali mendarat dan membangun koloni di Lombok Barat seperti Mataram, Cakranegara, dan Narmada, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa serta dewa-dewa mereka, leluhur mereka, dan tentu saja ketakutan mereka terhadap butakala. Proses transplantasi budaya ini tercatat sebagai salah satu fenomena akulturasi paling menarik dalam sejarah Nusantara. Di tanah Lombok yang mayoritas memeluk Islam, baik waktu lima maupun tradisi Wetu Telu yang sinkretis, ritual Tawur Kesanga menemukan rumah barunya. Masyarakat Bali Lombok yang terpisah secara geografis dari tanah leluhur justru memegang teguh pakem ritual ini dengan fanatisme yang tinggi sebagai penanda identitas di tanah rantau. Prasasti dan catatan sejarah lisan menunjukkan bahwa pada masa-masa awal kolonisasi ini, pelaksanaan ritual ngerupuk di Lombok memiliki karakter yang lebih keras dan defensif. Sebagai minoritas pendatang yang berkuasa secara politik pada masa itu, ritual pengusiran roh jahat juga berfungsi sebagai penegasan teritorial spiritual. Suara kentongan dan obor yang menyala di kampung-kampung Bali di Cakranegara bukan hanya mengusir setan, tapi juga mengirim pesan eksistensi kepada lingkungan sekitar. Penting untuk dicatat bahwa selama ratusan tahun, dari era kerajaan, masa kolonial Belanda hingga awal kemerdekaan Indonesia, ritual ini tetap stagnan dalam bentuk fisiknya. Tidak ada evolusi visual yang signifikan. Dokumentasi foto-foto arsip Belanda KITLV dari awal abad ke-20 di Bali dan Lombok memperlihatkan keramaian pasar, upacara ngaben yang megah, dan pura-pura yang agung. Namun nihil dokumentasi tentang arak-arakan patung raksasa pada malam pengurbukan. Mengapa? Karena memang belum ada. Ogoh-ogoh dalam bentuk fisik patung belum lahir. Selama berabad-abad, butakala tetap menjadi abstraksi tak berwujud. Masyarakat membiarkan imajinasi liar mereka yang melukis wajah ketakutan itu dalam kegelapan. Fokus ritual tetap pada caru, kurban sesajen sesuai ajaran Agastya Parwa, yang menekankan bahwa materi persembahan, darah, bunga, air adalah bahasa komunikasi utama dengan alam bawah, bukan seni patung. Absensi visualisasi patung ini justru menjaga kemurnian teologis ritual tersebut selama ribuan tahun. Tanpa distraksi visual berupa patung yang artistik, konsentrasi umat sepenuhnya tertuju pada mantra pendeta dan getaran magis dari alam. Rigveda Mandala 10 Sukta 12 Nasadya Sukta berbicara tentang ketiadaan dan kegelapan pada awal penciptaan, dan suasana itulah yang direplikasi setiap tahun. Pada mulanya tidak ada keberadaan maupun ketiadaan. Yang ada hanyalah kegelapan yang diselimuti kedelapan. Malam pengurupukan adalah reka ulang dari kekosongan purba, itu sebelum alam semesta diatur ulang keesokan harinya saat nyepi. Generasi demi generasi lahir, hidup, dan mati dengan keyakinan bahwa ngerupuk adalah malam pengusiran setan tak kasat mata. Hingga titik ini, sejarah mencatat kestabilan tradisi yang luar biasa. Dari lereng Gunung Agung hingga dataran Cakranegara, ritual berjalan linier tanpa deviasi berarti. Tawur Kesanga adalah dogma, bukan seni. Namun, stabilitas ini menyimpan potensi ledakan kreativitas yang tertahan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk visual. Kita selalu berhasrat untuk memberi wajah pada apa yang kita sembah dan apa yang kita takuti. Dorongan purba untuk memvisualisasikan sang monster ini terus berdenyut di bawah sadar kolektif masyarakat Bali dan Lombok. Menunggu momentum yang tepat, sebuah pemicu eksternal yang akan menghancurkan tradisi abstrak ribuan tahun dan melahirkan era baru yang penuh warna, bentuk, dan histeria massa. Kita berdiri di ambang perubahan zaman, di mana kesunyian ritual purba itu segera akan bertabrakan dengan modernitas dan kebutuhan untuk melihat wujud ketakutan itu sendiri. Ketenangan ritual berabad-abad itu hancur bukan oleh setan, melainkan oleh bencana geologis dan politik demografi. Kita masuk ke fase tergelap sekaligus paling heroik dalam sejarah penyebaran Hindu Nusantara, masa transmigrasi. Pertemburan katastrofik Gunung Agung pada tahun 1963. Data vulkanologi mencatat, letusan ini memuntahkan 280 juta meter kubik material vulkanik, menghancurkan desa-desa, dan menewaskan ribuan jiwa. Tanah Bali menangis.
kemiskinan merajalela. Dalam keputusasaan itu, program transmigrasi pemerintah menjadi satu-satunya jalan keluar bagi ribuan keluarga Bali untuk bertahan hidup. Mereka diangkut kapal-kapal tua, menyeberangi laut, dibuang ke hutan-hutan belantara di Lampung, Sumatera Selatan, hingga Sulawesi Tengah. Ini bukan perpindahan rumah, ini adalah pertaruhan nyawa. Di tengah hutan rimba Sumatera yang masih dikuasai harimau dan gajah liar, para transmigran ini tidak membawa harta. Mereka hanya membawa daksina, simbol tanah Tuhan, dan ingatan tentang adat. Di tanah rantau yang asing dan buas ini, ritual Taur Kesanga mengalami ujian eksistensi terberatnya. Tanpa pura megah, tanpa gamelan lengkap, dan dikepung oleh alam liar yang mematikan, ritual pengusiran buta kala menjadi sangat harfiah. Bagi transmigran di Wai Jepara atau Seputih Raman pada era 70-an, buta kala bukan lagi sekedar energi negatif abstrak, melainkan manifestasi nyata dari malaria, gagal panen, dan serangan binatang buas. Mereka melakukan mecaru, kurban, di tengah bukaan hutan dengan kesederhanaan yang mencekam. Manawa Dharma Sastra tetap menjadi pegangan, namun pelaksanaannya diredusir hingga ke tulang sumsum esensinya. Mereka membuktikan bahwa agama bisa berjalan tanpa kemewahan, tapi tidak bisa berjalan tanpa keyakinan. Di fase ini, ogoh-ogoh sebagai patung raksasa belum hadir dalam kamus mereka. Yang mereka bawa adalah tradisi tua, suara kentongan dan api obor untuk mengusir kesunyian hutan yang menekan jiwa. Mereka menanamkan Bali di tanah Sumatera bukan dengan patung, tapi dengan keringat dan doa yang merapal mantra di bawah langit yang asing. Sementara saudara-saudara mereka bertaruh nyawa di hutan Sumatera, di Pulau Bali sendiri sedang terjadi pergeseran tektonik kebudayaan yang akan mengubah wajah Taur Kesanga selamanya. Kita melompat ke awal era 1980-an. Bali mulai kebanjiran turis. Modernitas menggerus mentalitas pemuda, kenakalan remaja, mabuk-mabukan di perempatan jalan, dan perkelahian antar banjar mulai meresahkan. Energi pemuda Bali yang meledak-ledak ini membutuhkan saluran. Disinilah sejarah mencatat peran sentral seorang visioner kebudayaan, Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Menjabat sebagai Gubernur Bali 1978-1988, beliau bukan sekedar birokrat, melainkan arsitek kebudayaan modern Bali. Beliaulah yang memprakarsai Pesta Kesenian Bali, PKB, pada tahun 1979 sebagai benteng pertahanan budaya. Namun kontribusinya yang paling ikonik bagi anak muda adalah formalisasi kreativitas liar di malam pengerupukan. Sebelum tahun 1983, pembuatan patung raksasa memang sudah ada secara sporadis di beberapa desa di Denpasar dan Badung. Sering disebut sebagai ong-ong atau buta-butaan yang terbuat dari kerangka bambu sederhana dan kertas semen bekas. Namun itu dianggap mainan anak-anak, bukan bagian sah dari ritual. Ida Bagus Mantra melihat potensi ini. Dengan kecerdasan sosiologis yang tajam, ia menyadari bahwa energi destruktif pemuda, rajas, bisa diubah menjadi energi kreatif, satwam. Pemerintah daerah di bawah instruksinya mulai memberikan panggung resmi. Puncaknya terjadi sekitar tahun 1983, ketika pemerintah secara implisit merestui dan bahkan melombakan kreativitas pembuatan ondel-ondel raksasa ini sebagai bagian dari kemeriahan Taur Kesanga. Disinilah istilah ogoh-ogoh dikukuhkan secara massal. Secara etimologis, kata ini diambil dari sebutan ogah-ogah yang dalam bahasa Bali berarti digoyang-goyangkan. Sebuah nama yang merefleksikan aksi fisik para pengusung yang mengguncangkan patung itu agar tampak hidup dan menari seolah dirasuki roh. Keputusan politik budaya ini adalah sebuah master stroke. Dalam sekejap, ritual Taur Kesanga yang dulunya hikmat, gelap, dan menyeramkan bertransformasi menjadi festival kreativitas yang meledak. Pemuda Banjar yang dulunya hanya mabuk tua di pos kamling, kini sibuk berbulan-bulan menganyam bambu, mencampur lem kanji, dan melukis wajah iblis. Lontar tatwa yang rumit diterjemahkan menjadi visual yang bisa dilihat mata telanjang.
Buta Kala tidak lagi hanya ada di awang-awang. Ia berdiri tegak setinggi 5 meter di Balai Banjar. Transformasi ini bukan tanpa kritik. Kaum ortodoks sempat mempertanyakan, apakah ini tidak mendangkalkan makna sakral? Apakah somya atau penetralisasi bisa dicapai dengan pesta pora? Namun, arus sejarah tak terbendung. Tahun 1980-an menjadi tonggak kelahiran monster budaya baru. Ogoh-ogoh resmi naik tahta, bukan lagi sebagai mainan, tapi sebagai simbol kebangkitan kreativitas pemuda Hindu yang didukung penuh oleh stempel kekuasaan. Dari sinilah, jalan menuju komersialisasi dan atraksi global mulai terbuka lebar, membawa serta konsekuensi yang belum pernah terpikirkan oleh para penciptanya. Kita tiba di titik balik paling kritis. Momen di mana tradisi menabrak dinding industrialisasi dan melahirkan monster dalam arti yang sesungguhnya. Jika era 80-an adalah kelahiran nama, maka era 90-an hingga 2000-an adalah ledakan mutasi genetik ogoh-ogoh yang tak terkendali. Pemicunya adalah satu bahan sintetis murah yang mengubah segalanya, styrofoam atau polystyrene. Maksudnya material ini adalah pedang bermata dua yang menebas keterbatasan seni bambu anyaman. Tiba-tiba, hukum fisika dan anatomi seolah tidak berlaku lagi. Para seniman muda Bali, Undagi, menemukan bahwa gabus putih ini bisa dipahat seliar imajinasi mereka. Teknik ulatan atau anyaman bambu yang rumit dan kaku ditinggalkan demi kemudahan memahat busa. Hasilnya adalah lompatan evolusi visual yang mengerikan sekaligus memukau. Ogoh-ogoh tidak lagi berbentuk boneka kaku. Mereka berubah menjadi mahakarya anatomi hiperrealis. Otot-otot sternocleidomastoid di leher raksasa yang menegang, urat-urat tangan yang menonjol, tekstur kulit yang menyerupai pori-pori manusia, hingga ekspresi wajah mikro yang menyiratkan kemarahan purba. Semuanya bisa diciptakan dengan pisau cutter dan amplas. Skala patung membesar gila-gilaan, menembus ketinggian 5 hingga 7 meter, dilengkapi teknologi mekanik hidrolik sederhana yang membuat raksasa ini bisa berputar, melotot, dan menyemburkan asap. Jalanan Denpasar, Badung, hingga Gianyar berubah menjadi galeri seni teror terbuka terbesar di dunia. Dunia internasional terperangah. Lensa kamera media asing, mulai dari National Geographic, BBC, hingga ribuan travel vlogger, mengunci fokus mereka pada fenomena ini. Bali bukan lagi hanya tentang pantai Kuta atau sawah Ubud. Bali adalah tentang parade monster raksasa di malam pengerupukan. Pemerintah menyadari potensi emas ini. Taur Kasanga yang sakral dikemas ulang, dipromosikan dalam brosur wisata dan dijual sebagai The Night of Giant Puppets. Hotel-hotel penuh sesak, penerbangan fully booking menjelang nyepi. Ogoh-ogoh resmi menjadi komoditas pariwisata global. Di permukaan, ini adalah kemenangan budaya. Identitas Bali menyala terang di peta dunia. Diakui sebagai satu-satunya peradaban yang merayakan Hari Setan dengan pesta seni kolosal sebelum mematikan seluruh pulau dalam keheningan total. Kemeriahan visual ini membius semua orang, membuat kita lupa pada satu fakta fundamental yang perlahan membunuh esensi ritual itu sendiri. Inilah pengungkapan besarnya, ironi tragis yang menohok jantung spiritualitas kita. Kita merayakan ritual penyucian alam, butayaknya, dengan cara meracuni alam itu sendiri secara brutal. Styrofoam, bahan ajaib yang memungkinkan ledakan seni ini, adalah senyawa polimer sintetis yang secara ilmiah membutuhkan waktu lebih dari 500 tahun untuk terurai di tanah. Bahkan ada studi lingkungan yang menyebutnya abadi di TPA. Bayangkan kontradiksi teologis yang terjadi. Dalam Lontar Buana Kosa, diajarkan konsep Panca Mahabhuta, 5 elemen dasar pembentuk alam semesta yang harus dijaga kesuciannya. Namun, demi mengejar estetika visual dan tepuk tangan turis, ribuan ton sampah styrofoam beracun ini dibakar atau dibuang ke sungai setelah parade usai. Asap pembakaran styrofoam melepaskan karsinogen ke udara yang kita hirup, sementara remah-remahnya menyumbat saluran air dan meracuni tanah pertiwi. Kita melakukan ritual untuk membayar hutang kepada alam, tapi dengan mata uang palsu yang justru menambah beban kerusakan bumi. Di puncak kejayaan visual ini, ogoh-ogoh telah kehilangan jiwanya. Ia bukan lagi somya, ia telah menjadi polutan. Pergeseran nilai terjadi secara masif dan sistemik. Kompetisi dan gengsi antar banjar, kelompok masyarakat, menjadi prioritas di atas makna spiritual. Siapa yang patungnya paling besar, paling seram, paling detail, dan paling viral di media sosial, dialah pemenangnya. Ritual ngerupuk bergeser menjadi ajang pamer ego komunal. Kita lupa pada Manawa Dharma Shastra yang menekankan ketulusan yatnya di atas kemewahan materi.
Tatwam asli dilupakan saat kita berlomba saling mengalahkan dalam kemegahan bentuk, tapi abai dapat dampak lingkungan. Raksasa-raksasa itu tampak hidup di luar, tapi kosong di dalam. Kita telah menciptakan berhala modern dari gabus, indah dipandang, memukau dunia, namun meninggalkan jejak kehancuran ekologis yang akan diwariskan kepada anak cucu kita jauh setelah sorak-soleh parade mereda. Inilah puncak konflik eksistensial ogoh-ogoh, ketika simbol kebudayaan berubah menjadi musuh alam. Di tengah gemerlap dan kritik ekologis tersebut, ogoh-ogoh telah tumbuh melampaui kandang teologisnya. Ia bukan lagi sekadar milik umat Hindu Bali, melainkan bertransformasi menjadi perekat sosial lintas iman di tanah rantau. Inilah fenomena akulturasi yang mencengangkan. Di desa-desa transmigrasi seperti Ramadewa di Lampung atau di pusat kota Palu, Sulawesi Tengah, pembuatan ogoh-ogoh menjadi proyek gotong royong universal. Pemuda Muslim, Kristen, dan Buddha ikut serta memotong bambu dan ngecat gabus, bukan karena mereka menyembah buta kala, melainkan karena semangat menyama Braya, alias persaudaraan. Filosofi Vasudhaiva Kutumbakam dari Maha Upanishad bab 6 ayat 72 yang menyatakan seluruh dunia adalah satu keluarga terwujud nyata dalam anyaman raksasa ini. Di Monas, Jakarta, ogoh-ogoh diarak beriringan dengan ondel-ondel Betawi dan barongsai, meleburkan batas sakral dan profan menjadi satu identitas kebangsaan yang kokoh. Raksasa menyeramkan itu justru menjadi simbol persatuan paling manis di tengah keberagaman Nusantara yang rentan retak. Namun, hukum keseimbangan alam bekerja dengan cara yang brutal dan tak terduga. Ketika arogansi pesta pora mencapai puncaknya, ketika jalanan macet oleh parade dan sampah menggunung, alam semesta menarik rem darurat. Maret 2020, dunia berhenti berputar. Pandemi global menghantam peradaban manusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Taur Kesanga dirayakan dalam kesunyian mutlak. Pemerintah dan Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI, mengeluarkan instruksi tegas, dilarang mengarak ogoh-ogoh. Keputusan ini memukul telak psikologis masyarakat Bali. Ribuan ogoh-ogoh setengah jadi terbengkalai di Balai Banjar menjadi kerangka bisu yang menyedihkan. Kesunyian ini bukan sekadar ketiadaan suara, tapi tamparan keras bagi ego manusia. Tragedi pandemi memaksa kita menoleh kembali ke belakang, ke masa akar purba. Tanpa parade, tanpa sorot kamera, dan tanpa penonton, umat Hindu dipaksa kembali ke esensi Taur Kesanga yang sesungguhnya. Somya di pekarangan rumah masing-masing, kita diajarkan kembali bahwa musuh sesungguhnya bukanlah patung tetangga yang lebih bagus, melainkan gerubuk tak kasat mata yang sedang menggerogoti dunia. Larangan arak-arakan 2020-2022 adalah momen detoksifikasi massal. Alam beristirahat dari polusi suara dan asap styrofoam. Dalam kesenyapan mencekam itu, kita menyadari bahwa Tuhan dan alam tidak membutuhkan parade megah kita. Kitalah yang membutuhkan mereka. Masa kesunyian itu membersihkan kembali ritual dari kerak-kerak komersialisasi, menyisakan intisari doa yang murni, permohonan agar bumi sembuh, agar buta kala atau wabah segera kembali menjadi dewa alias penolong. Sejarah mencatat momen ini sebagai titik balik kesadaran, di mana ogoh-ogoh mati suri secara fisik untuk menghidupkan kembali ruh spiritual yang sempat hilang. Pasca pandemi, raksasa-raksasa itu bangkit kembali, namun dengan jiwa yang berbeda. Kita memasuki era kesadaran baru, kebangkitan ramah lingkungan. Generasi muda Bali dan Nusantara mulai menolak kemudahan semu styrofoam. Mereka kembali memungut bambu, merajut anyaman ulatan, dan menggunakan lem kanji dan kertas koran bekas. Ini adalah langkah mundur secara teknologi, namun lompatan raksasa secara spiritual. Mereka menyadari bahwa menghormati pertiwi adalah syarat mutlak ibadah. Sebagaimana tertulis dalam Atharva Veda 12.1.12 atau Prithvi Sukta, Mata Bumis Putroham Prithviyah, yang artinya bumi itu ibuku dan akulah anak buminya. Tidak masuk akal menyucikan alam semesta dengan cara menabur racun plastik ke tubuh ibu pertiwi. Gerakan ogoh-ogoh tanpa styrofoam bukan sekadar tren ekologis, melainkan bentuk pertobatan kolektif. Kita kembali belajar bahwa kesulitan dan kesabaran dalam menganyam bambu adalah bagian dari tapa brata atau pengendalian diri. Seni tidak lagi dinilai dari kemulusan gabus, melainkan dari kerumitan anyaman dan keberlanjutan materialnya. Tradisi ini telah berevolusi dari ritual ketakutan purba
menjadi pesta polusi dan kini lahir kembali sebagai simbol harmonisasi ekologis yang sejati. Pada akhirnya, Ogoh-ogoh bukan lagi sekadar milik Bali. Ia telah menjadi identitas Nusantara. Ia adalah monumen pengingat bagi bangsa ini bahwa musuh terbesar kita bukanlah kekuatan asing, bukan pula wabah penyakit, melainkan buta kala yang bersemayam di dalam dada kita sendiri. Keserakahan, egoisme, amarah, dan ketidakpedulian. Raksasa menyeramkan yang diarak dan dibakar itu hanyalah cermin. Saat apinya melahap kerangka bambu hingga menjadi abu, pertanyaan besarnya menghantam kita semua. Apakah sifat-sifat raksasa di dalam diri kita ikut terbakar musnah atau justru masih bercongkol kokoh setelah apinya padam? Jika kita hanya membakar patung, tapi tetap memelihara kebencian dan merusak alam, maka ritual ribuan tahun ini hanyalah teater kosong belaka. Sejarah mengajarkan bahwa kebudayaan yang bertahan bukanlah yang paling megah, tapi yang paling mampu beradaptasi dan memberi makna bagi kehidupan. Terima kasih telah menonton Story Rahmat Kia. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada mereka yang mengaku mencintai budaya, karena sejarah belum selesai bercerita, dan Andalah penulis bab selanjutnya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.